Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rafali dengan nomor NPM 221506111 dari PSTIC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai encoder, lalu decoder anoda dan decoder katoda. Baik, yang pertama ada suatu rangkaian encoder. Encoder sendiri merupakan suatu rangkaian yang mengubah kode bilangan desimal menjadi bilangan biner. Seperti contohnya mengubah bilangan 1 menjadi biner 0001. Oke, di sini jika kita lihat menggunakan rangkaian encoder menggunakan IC 74LS147 atau 7474147. Lalu di sini bisa kita lihat yang pertama ini merupakan perlambangan dari 1, lalu yang ini 2, 3, 4, 5 hingga ke 9, lalu akan menghasilkan key 0, key 1, key 2, dan key 3. Oke, lalu bisa kita coba di sini. Jika kita belum memberikan input apapun, ini akan bernilai 0. Lalu jika kita nyalakan 1, dia akan menghasilkan biner 0001. Yang mana merupakan konsep daripada encoder, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Lalu selanjutnya menjadi 2, yaitu 0010. Lalu bisa kita lihat di sini, jika kita langsung ke desimal 9, ini kan 1001. Lalu jika kita klik lagi, nah di sini tidak akan mempengaruhi apapun. Kenapa? Karena bilangan 9 merupakan bilangan terbesar dalam rangkaian ini, yang mana konsep daripada IC ini yaitu menyimpan nilai yang terbesar. Maka di sini jika kita aktifkan 9, maka ya yang muncul itu 9 dan bukan 7, 6 dan sebagainya. Lalu jika kita matikan, nah baru akan hasilnya berubah menjadi 3, biner 3, lalu biner 4, seperti itu. Makanya dari sini untuk rangkaian encoder kita harus menghidupkannya dari yang terkecil dulu agar bisa terrealisasi menjadi bilangan yang berurut. Ya, seperti bilangan 4, 01, 00, lalu bilangan 5, lalu selanjutnya bilangan 6, 0110, lalu bilangan 7, bilangan 8, lalu yang terakhir bilangan 9. Itu untuk rangkaian encoder. Lalu selanjutnya rangkaian decoder anoda. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rangkaian anoda. Rangkaian anoda merupakan rangkaian pada 7 segmen, di mana rangkaian anoda ini akan menyalakan 7 segmen dalam keadaan low atau bernilai 0. Di sini untuk rangkaian anoda menggunakan IC 7447 dan pada rangkaian ini menggunakan resistor. Kenapa? Karena untuk menghambat arus listrik. Jadi misalkan di sini inputnya itu bernilai misal bernilai 4 volt, sedangkan 7 segmen sendiri hanya bisa menampung
3 volt. Di sini 5 volt. Maka nanti 5 volt ini akan masuk ke sini, lalu akan dikurangi sebanyak 220 ohm atau sekitar 2 volt. Maka seven segment akan menyala karena arus listriknya itu pas. Seperti itu. Itu untuk penjelasan singkatnya. Lalu di sini bisa kita lihat ada beberapa di dalam IC-nya ada A, B, C, D, ada QA hingga QG. Oke, di sini seperti saya jelaskan tadi bahwa rangkaian ini akan menghidupkan seven segment dari keadaan low atau nol. Bisa kita lihat di sini sudah matikan semua untuk inputnya dan untuk seven segment itu dia nol, masih nol. Apa? Karena di sini kita matikan semua. Lalu apa yang dimaksud dengan Ki A, B, C, D, hingga G? Ki A itu melambangkan segmen yang ini, yang atas. Lalu ini B, ini C, ini D, ini B, C, D, E, F, G. Itu untuk pembagian dari segmen. Lalu di sini jika kita berikan di sini dia akan menghidupkan seven segment bernilai 1. Kenapa? Karena yang pertama ini kan biner biner 1 ya, 0001 ini. Lalu kenapa ini yang hidup? Karena dia di sini bisa kita lihat bahwa Ki B dan Ki C itu dalam posisi low atau 0, bernilai 0. Di sini bisa kita lihat 0, maka dia akan menyalakan daripada segmen B dan segmen C, yaitu ini. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini segmen yang A, B, yang B, C, segmen yang B, C itu akan menyala. Lalu kita coba biner 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam anoda itu yang nyala itu yang bernilai 0. Bisa kita lihat di sini Ki A, Ki B, Ki D, Ki E, dan Ki G di sini. A, B, D, ini segmen D, E, lalu di sini G. Seperti itu untuk rangkaian anoda. Karena di sini rangkaian anoda merupakan rangkaian positif di mana dia membutuhkan aliran listrik negatif untuk menyala. Karena daripada satu segmen itu harus bertemu antara aliran positif dan negatif seperti itu. Nah, pada anoda ini dia merupakan aliran listrik bernilai positif, maka dia harus bertemu yang bilangan 0 itu atau si negatif agar bisa menyala. Lalu selanjutnya mengenai decoder katoda. Nah, di sini bisa kita langsung untuk katoda sendiri dia akan menyala ketika bernilai 1. Jadi kita di sini langsung 1, 1, 1, 1, maka ini
Yang nyala ini. Nah, tadi yang salah satunya itu, salah satu perbedaan katoda dan anoda, yang pertama dia menggunakan IC-nya berbeda. Yang ini 7448, sedangkan jika anoda tadi 7447. Lalu juga untuk anoda dia membutuhkan impuls negatif, dan ini membutuhkan impuls atau masukan positif. Lalu di sini masih sama, masih terdapat resistor. Lalu di sini juga, di sini masih QA sampai QG. Lalu di sini RB, RBI, RBO, RBE dan LT masih sama. Nah, di sini pada 7 segmennya sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ini dia dia mengarah, dia seperti ada di bawah, sedangkan pada anoda tadi komponen itu ada di sini tadi ya. Kenapa? Karena itu untuk melambangkan bahwa anoda itu merupakan rangkaian yang berlistrik positif. Anoda itu bermuatan positif dan dia memiliki negatif. Itu. Sini bisa kita langsung coba. Nah, untuk satu, yaitu yang menyala itu yang hanya bernilai 1 di sini. Karena tadi jika kita lihat lagi tadi di sini ini pada anoda bernilai 0, sedangkan pada katoda dia bernilai 1. Nah, untuk biner 2, nah di sini dia yang menyala QA, QB, QD, QE dan QG. Seperti ini. Itu untuk perbedaan antara decoder, anoda, dan katoda. Keuntungan common pada anoda dan katoda, yaitu pada yang pertama, common anoda, fleksibilitas dalam hal sumber daya. Common anoda itu memungkinkan penggunaan sumber daya positif untuk LED, untuk mengaktifkan LED. Ini memudahkan penggunaan sumber daya yang lebih umum tersedia seperti baterai atau yang lainnya yang memiliki nilai positif. Banyak perangkat logika dan microcontroller menghasilkan sinyal positif sebagai output mereka. Dalam beberapa kasus juga common anoda ini dapat lebih mudah dipahami secara logis karena logika positif sering diasosiasikan, karena logika positif itu identik dengan keadaan nyala atau aktif. Hal ini jadi lebih mudah dipahami seperti itu bagi penggunanya. Keuntungan katoda itu mudah dikontrol, dan pada tampilannya itu semua LED terhubung ke ground sehingga mudah dikontrol menggunakan sinyal positif. Common katoda menggunakan sinyal negatif untuk mengaktifkan LED sehingga menghasilkan stabilitas tegangan yang baik. Ini mengurangi ketidakstabilan yang terjadi saat menggunakan sumber daya positif. Common katoda dianggap lebih aman karena pin LED terhubung ke ground sehingga sedikit kemungkinan tegangan tinggi yang terekspos. Ini mengurangi risiko kejutan listrik dan kerusakan pada LED sendiri. Rangkaian anoda itu menggunakan referensi tegangan. Jika terdapat komponen lain yang membutuhkan katoda sebagai referensi tegangan, rangkaian common anoda tidak cocok. Hal ini dapat menjadi kendala dalam beberapa aplikasi, semisal sinkronisasi sinyal, lalu sinyal input harus sinkron dengan sinyal output. Hal ini membatasi fleksibilitas dalam penggunaan rangkaian tersebut. Jika sinyal input dan output tidak sinkron, maka rangkaian tersebut mungkin tidak berfungsi. Itu untuk
yaitu untuk kekurangan dari common anoda sendiri. Lalu untuk kekurangan common katoda, tegangan referensi rangkaian menggunakan tegangan referensi rangkaian common katoda menggunakan katoda bersama sebagai referensi tegangan. Hal ini dapat menjadi masalah ketika komponen tambahan yang membutuhkan referensi yang berbeda. Contohnya, jika ada komponen lain yang membutuhkan anoda sebagai referensi tegangan, rangkaian katoda tidak cocok. Proteksi elektroda juga dalam rangkaian katoda, katoda dipasang pada potensial rendah yang membuatnya rentan terhadap kerusakan dan terhadap kerusakan dari loncatan atau tegangan arus yang tidak diinginkan. Dibutuhkan juga langkah-langkah perlindungan tambahan untuk mencegah kerusakan pada katoda. Seperti itu untuk kekurangan daripada katoda. Lalu untuk penerapan konsep encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari itu, misal itu pada encoder itu contohnya keyboard. Karena keyboard itu mengubah input dari tombol-tombol keyboard menjadi kode yang diinginkan oleh user. Lalu pada decoder, komputer yang menggunakan rangkaian decoder untuk menerjemahkan kode akan mengidentifikasi karakter yang diketik dan mengirimnya ke sistem operasi atau aplikasi yang sedang berjalan. Jadi penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari itu contoh kecilnya yaitu seperti keyboard komputer. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.